Baru 20 hari Prabowo dilantik, sejumlah satu kompi TNI langsung bunuh rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Belum genap sebulan, baru 20 hari dilantik Prabowo sebagai presiden yang asalnya dari tentara, langsung muncul 100 tentara barbar yang membantai rakyat secara sadis hingga tewas. Tragedi ini terjadi di Sumatera Utara, Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini terjadi tadi malam yaitu Jumat 8 Oktober 2024 hingga Sabtu dini hari tadi. Selama ini rakyat selalu mengagung-agungkan TNI kuat bersama rakyat, TNI anak kandung rakyat, dan berbagai ungkapan kebanggaan lainnya dari rakyat terhadap TNI. Namun bagaikan petir di siang bolong, 100 oknum TNI, yang jumlah tersebut sama dengan jumlah satu kompi, yang tidak berperi kemanusiaan telah mengkhianati rakyatnya dengan melakukan pembantaian bagaikan membantai binatang buas, atau pelaku teror, ataupun layaknya membantai para separatis. Padahal yang mereka bunuh adalah rakyatnya sendiri yang tidak berdaya, tak bersalah, dan tak ada senjata. Entah apa yang ada dalam otak 100 orang TNI pengecut tersebut sehingga dengan terang-terangan melakukan pelanggaran HAM tersebut tanpa beban apapun. Apakah mereka berpikir aman melakukan kesalahan bahkan pembunuhan dan tak akan dihukum karena presiden adalah mantan TNI? Apakah mereka berpikir bebas membunuh karena akan dibela oleh Prabowo? Sungguh ironis. Pikiran mereka salah total dan salah besar. Prabowo akan menegakkan hukum seadilnya. TNI tersebut akan dipecat dan dihukum mati. Prabowo tak mau namanya tercoreng karena ulah TNI tersebut. Rakyat percaya masih ada banyak TNI lainnya yang lebih baik dan lebih santun. Dari kejadian ini, Prabowo ditantang untuk membuktikan jika dia memang bukanlah keberlanjutan zaman Orde Baru yang dulu pernah menghantui rakyat Indonesia. Prabowo harus membuktikan seluruh kata-katanya yang membela rakyat lemah. Jika Prabowo mendiamkan kasus ini, maka akan kembali terjadi lagi kasus seperti selama 5 tahun ke depan. Rakyat kembali pada masa Orde Baru. Dan tidak tertutup kemungkinan, jika Prabowo mendiamkan tragedi ini, kepemimpinannya juga terancam terhenti di tengah jalan. Jangan sampai rakyat turun tangan. Cukup penegak hukum saja yang mengembalikan rasa keadilan kepada rakyat. Dipastikan rakyat akan bersatu melengsarkan Prabowo, karena rakyat sangat trauma dengan nasib yang pernah dirasakan saat Orde Baru dahulu. Rakyat tak mau sejarah kelam itu kembali terulang. Kemungkinan lain pun mungkin saja ada, yaitu adanya kelompok-kelompok yang ingin merusak nama baik Prabowo. Bias jadi dengan sengaja menciptakan kasus ini. Atau bias jadi ada yang menunggangi kasus ini untuk merusak kredibilitas Presiden Prabowo. Agar bola panas ini tidak lama bergulir tak tentu arah, maka Prabowo harus segera bersuara untuk kasus ini. Tragedi berawal dari sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armed 2105 Kilap Sumagan, mengalami cekcok dengan warga. Kemudian, rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman masyarakat warga di Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Akibatnya, dari perbuatan biadab mereka, satu orang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Berikut ini daftar korban luka dan satu korban tewas oleh TNI barbar tersebut. Korban tewas bernama Raden Barus. Raden Barus, 61 tahun, warga Dusun 4 Cinta Adil, Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, tewas diduga akibat ditusuk menggunakan senjata tajam di punggung sebelah kirinya. Kedalaman lubang bekas tusukan sedalam 10 cm. Bagian kepalanya pecah mengeluarkan darah dan wajah lebam diduga akibat dihantam benda tumpul. Korban luka ada 10 orang yaitu Dedi Susanto, 40 tahun, warga Desa Tanjung Sena, Kecamatan Sibiru-Biru selamat meski luka parah. Tangan sebelah kirinya hampir putus akibat ditebas menggunakan senjata tajam. Kemudian, muka lebam dan kakinya lecet. Perdi Tarigan, 27 tahun, warga Dusun 3 Desa Slamet, Gangsari mengalami luka di kepala diduga dihajar menggunakan pentungan dan double stick serta kaki lecet. Titus Bangun, 45 tahun, warga Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru mengalami luka memar di kepala diduga digebuki pakai benda tumpul. Oktavianis, 18 tahun, warga Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru mengalami luka di belakang kuping diduga kena benda tajam. Rofikar Sanjaya Tarigan, 18 tahun, warga Dusun 4 Cinta Adil Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru mengalami luka diduga kena bacok dan benda tumpul di kepala. Tangan kiri memar diduga dipukul menggunakan gagang pistol, punggung memar dan kening memar berdarah. Ricky Bastian Kamal, 22 tahun, warga Dusun 4 Cinta Adil, Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang mengalami luka bibir pecah, serta tangan memastikan sebelah kanan. Jupentu Sembiring, 28 tahun, warga Dusun 4 Cinta Adil, Desa Slamet, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang mengalami luka memar di kening, punggung diduga benda tumpul dan luka goresan diduga senjata tajam bagian perut. M. Perdiansyah, 20 tahun, warga Dusun 2, Gangsari,
Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru mengalami luka robek di bagian kepala diduga dibacok dan memar seluruh wajah diduga dihajar menggunakan benda tumpul. Henry Gunawan Guru Singa, 35 tahun, warga Dusun 2, Gang Sari, Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang ini mengalami luka robek di kening sebelah kanan dan bagian kepala diduga dibacok. Oke, potong. Jaga jarak sekitar 150 aja atau 200 bisa. Maju, Pak. Pistol kayak gini. Asal-asal keluar enggak ada. Apa kenapa Pak?